Siap gerak. Tangan kanan gerak. Tegak gerak. Masuk. Duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Nah, sebelum masuk ke materi, ya, kita flashback ke materi minggu lalu, yaitu tentang saja'ah. Masih ingat saja'ah itu apa? Masih. Coba Mas Eka, saja'ah itu apa Mas Eka? Saja'ah adalah keberanian untuk jujur. Kejujuran membawa kebaikan, kebaikan membawa keberkahan, dan orang-orang jujur akan masuk surga. Oke, terima kasih. Mulai dulu, Mbak. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, ya, Bapak akan absen kalian terlebih dahulu. Bagas Aryo, Siap hadir. Bagus, siap hadir. Dimas, Sakit. baik anak-anak, marilah kita membaca surat Al-Quran, ya, yang kita ada di situ, ya. Mulai. Oke, supaya kita tahu, ya, tentang kematian ataupun hikmah apapun, ya, marilah kita melihat video. Nanti kalian simpulkan apa makna video yang saya katakan ini. Gitu ya. Hei anakku, Rahim, 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 makan kau dulu nak. Buru-buru kau mah, terlambat kau ujian. Rahim, makan kau dulu nak. Hei dede, mana ini anak sudah capek-capek masak. Kenapa dia pulang? Mak. Mama. Tak ada setulus cintamu, tak ada seteduh pelukmu. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Mama. Oke anak-anak, dalam video tayangan tadi, ya, ada pesan moral yang bagus. Apa itu? Silahkan Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang saya lihat dari video tersebut, pesan moral yang saya ambil adalah kita harus menghormati kita, walaupun dia sering meminta kita. Saya yakin bahwa itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah membantai kita walaupun kita sangat tidak suka saat dibentak-bentak kita. Jadi yang saya lihat dari video tersebut,
itulah kasih sayang seorang ibu. Oke. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Menanggapi dari video materi tadi ya, setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Di Islam sendiri menghormati manusia sejak hidup ya hingga kematiannya. Pengorbanan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Jadi intinya gini, kalau ada seorang muslim, yang non muslim kita nggak bahas ya, seorang muslim meninggal dunia, maka kita sebagai umat muslim wajib untuk mengurus jenazah tersebut, terlebih lagi keluarganya. Kalau keluarganya tidak ada bagaimana? Ya berarti kewajiban kita sebagai umat muslim yang ada di wilayah situ untuk mengurus jenazahnya. Oke, dalam pembelajaran ini ya, kompetensi dasar yang wajib kalian miliki yaitu tentang menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan terus indikator pencapaian kompetensi apa saja di situ di 1.7.1 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam melalui model pembelajaran problem basic learning atau PBL serta pendekatan TREX yaitu teknologikal, pedagogikal, content knowledge dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, literasi, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat 1. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, di sini Rahmat sudah membentuk kelompok ya. Nanti tiap kelompok tersebut menunjukkan hasil dari apa yang kamu tahu, apa yang kamu pahami. Silahkan berdiskusikan dalam satu kelompok tersebut dan nanti salah seorang maju untuk mempresentasikannya. Bisa ya anak-anak? Bisa. Kerjakan proses sesuai dengan link yang saya berikan ya. Simaklah video berikut ini. Di media sosial maupun di media massa mengenai tata laksana jenazah COVID ini. Lalu, bagaimana sebenarnya tata laksana jenazah COVID yang ada di Indonesia? Perlu diketahui bersama. Silahkan diskusikan dan hasilnya nanti kelompok 1 yaitu tentang kepedulian terhadap jenazah yang bikin kelompok tadi ya. Silahkan bisa berunding, nanti salah satu dari kalian maju ke depan ya, untuk mempresentasikan.
Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami memandikan jenazah COVID-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2023. Bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin, hukum merawat jenazah yaitu hukumnya fardu kifayah, artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Kewajiban apa saja kita sebagai muslim dalam merawat jenazah? Yaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah. Nah, di sini ada syarat jenazah dimandikan, ya, yaitu didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang kedua, bukan karena mati syahid atau mati peperangan membela agama Islam. Selanjutnya, syarat orang yang memandikan. Yang pertama, muslim berakal dan balik. Jadi kalau tidak balik, belum bisa untuk memandikan. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, seperti meja atau kursi yang panjang dan tempat yang tertutup, jangan terbuka, ya. Nanti kalau terbuka, kasihan jenazahnya, kelihatan uratnya. Di sini ada fatwa MUI tentang nomor 8 tahun 2020, yaitu bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan, ya, jenazah kena COVID yang bisa dimandikan, yaitu yang pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaian. Nah, kan berlawanan kan seperti tadi, tapi tidak apa-apa karena ini kahanan atau keadaan genting, keadaan adanya wabah virus yang berbahaya. Yang memandikan jenazah COVID sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang jika jenazah menurut medis, ya, menurut medis tidak bisa dimandikan. Yang pertama, mengusap wajah dengan kedua tangan jenazah 5 sampai ke belakang, jadi seperti kita wudhu itu ada pertengahan, nah minimal itu, ya, dengan debu untuk kepentingan perlindungan diri pada saat terusap petugas kita menggunakan APD. Lain hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Ini saya perlihatkan, kain kafan diperoleh dengan cara halal. Nah ini penting, kain kafan diperoleh secara halal. Maksudnya tidak dari barang curian, tidak dari harta yang tidak baik, kudus sing halal. Yakni dari harta peninggalan jenazah kalau punya ahli waris atau diambil dari masjid terdekat atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu, dibebankan pada orang Islam yang mampu. Tidak boleh nyolong, mencuri untuk mengkafani jenazah, tidak boleh, ya. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Mengkafani jenazah. Yang pertama, batas minimal menulis jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Di kain full bisa menutupi seluruh jenazah.
ojo sampai kekurangan sake. Ya, meskipun meninggal tetap itu adab kita sebagai umat muslim seperti itu. Ojo sampai kelebihan mosok dikasih yang panjang kan tidak boleh. Selanjutnya, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Jadi tidak hanya 1, 3 lapis. Dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis, yaitu 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Selanjutnya tata cara mengkafani jenazah. Siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani, jumlahnya disunahkan ganjil, ya, ganjil, jangan genap. Ojo pelit-pelit, kafani ganjil ya siji tok, jangan ya. Harus ada ya. Bentakan kain kafan helai yang paling bawah lebih besar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Berarti kapur barus itu penting ya. Untuk mengusir serangga supaya jenazah tersebut tidak didatangi atau didekati oleh serangga. Selanjutnya, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian beri wangi-wangian. Wangi-wangian itu penting ya. Kalau di tempat saya, kalau tidak ada wangi-wangian itu pakai kopi mas. Kopi bubuk itu loh ditaburke. Itu juga sama, ternyata kopi itu bisa mengusir serangga. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, ubul dan dubur dengan kapas. Ya ini. Kita kadang kan kita dapati ada jenazah yang meninggal itu kan macam-macam. Ada yang pangap terus gitu ya. Ada yang peluru atau melek terus. Karena tiap orang itu berbeda-beda cara meninggalnya. Bagi orang yang meninggal husnul khotimah, insya Allah meninggal itu dalam keadaan yang baik atau gembira. Tapi kan kita tidak tahu setiap manusia itu mempunyai dosa, betul tidak? Setiap manusia itu mempunyai dosa. Ada orang pernah kan melihat orang yang mati dengan melotot seperti tertekan, ya, mangap, badannya kadang mungkin gosong, kan ada. Nah, untuk itu untuk mengantisipasi ya, bagi yang mangap. Ya bicaranya lah kita mengurus jenazahnya di tali pakai tali kafan tadi ditali supaya tertutup. Nah kalau matanya melek gimana ya kita tutupkan ya, supaya si mayat tersebut bisa menutup matanya. Tuh. Mengkafani jenazah COVID 2019 ya, COVID-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Yaitu yang pertama ya, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurat syariah ya, tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Tuh. Selanjutnya, setelah pengapanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air. Nah, silakan kegiatan kalian selanjutnya yaitu mengerjakan post test. Artinya dibuka. Silakan itu diketik nicknya ya, dikerjakan supaya kalian bisa mengerjakannya. Akan kerjakan. Kalau sudah mengerjakan tugas post test tersebut, nanti nilainya langsung akan terekam dan akan terkirim apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya di absen ganjil ya, absen ganjil itu berarti 1, 3 dan seterusnya seperti ganjil. Nanti kalian membuat praktek memandikan jenazah ya. Di video membuat praktek untuk memandikan jenazah. Besok kegiatan kita yaitu akan membahas tentang menyulatkan, tadi kan sudah
berarti besok kita akan melanjutkan menyolatkan jenazah ya, menyolatkan jenazah serta menguburkan jenazah. Materi selanjutnya. Itu dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, doa mulai. Bismillah.